Oke, kita mulai aja pelatihan hari ini ya. Se- Sebelumnya saya perkenalkan diri dulu. Nama saya Rico dari tim Toke ya. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan memberikan pelatihan mengenai fitur-fitur Toke. Semoga fitur yang saya bagikan hari ini dapat berguna untuk teman-teman ya. Eh, Oke, sebelum kita mulai, saya akan menjelaskan dulu Toke itu apa ya. Toke itu adalah satu aplikasi pihak ketiga yang dapat membantu kita untuk meningkatkan penjualan dan juga untuk membantu kita manajemen chat di toko kita seperti itu ya. Jadi dengan menggunakan toko kita dapat mengefisiensi waktu untuk membalas chat dan juga dapat untuk meningkatkan konversi penjualan. Eh, saya perkenalkan dulu di toko sekarang saat ini layanannya sudah mencakup cukup luas ya. Selain di Indonesia, dia juga ada di Malaysia, di Singapura, dan di Vietnam dan di Thailand dan lain-lainnya. Jadi Toke ini adalah satu aplikasi yang dapat digunakan untuk marketplace ya. Jadi tentunya ini akan membantu teman-teman juga kalau seandainya lagi teman-teman lagi berjualan di e-commerce dan di media sosial. Dan Toke juga sudah bekerja sama dengan platform resmi seperti Shopee, TikTok, Lazada, dan Tokopedia. Jadi API dari Toke ini adalah API resmi yang dapat terhubung dengan marketplace. Dan kami juga memiliki tim profesional yang sedang mengembangkan terus program kami ya. Jadi program aplikasi kami juga akan terus berkembang dari tahun ke tahun ya dengan fitur-fitur baru lainnya. Dan kita juga sedang mengembangkan kecerdasan AI. Kecerdasan AI ini dapat membantu untuk mengefisienkan juga pekerjaan kita ya. Jadi kecerdasan AI ini dapat juga bantu kita membalas chat seperti sebagai layaknya agen yang membalas chat seperti itu ya. Mungkin memang masih banyak kekurangan, tetapi sudah cukup baik dalam membalas chat tersebut. Dan kita juga memiliki sistem chat terpusat yang dapat membantu teman-teman kalau seandainya mau chat, balas chat dari marketplace, itu dapat dibalas dari satu aplikasi saja. Dan kita juga sudah terintegrasi dengan API handal ya, aman jadinya seperti itu. Oke, kurang lebih pengenalan untuk sistem Docker itu seperti itu ya. Jadi sistem dari Docker itu adalah sistem aplikasi yang berfokus untuk aplikasi dari chat ya. Tentunya dari aplikasi seperti chat-chat dari marketplace itu dapat diakses semua langsung dari Docker seperti itu. Oke, sebelum saya mulai menjelaskan dari fitur dari Docker, kalau seandainya di saat saya menjelaskan terlalu cepat ataupun ada masalah, boleh langsung ditanyakan kepada saya ya, atau boleh tinggalkan tinggalkan pesan di kolom chat ya juga boleh. Nanti kalau seandainya saya melihat, saya akan menjawab pertanyaan dari kakak seperti itu ya. Oke, di sini untuk fitur pertama adalah fitur tampilan chat terpusat ya. Jadi untuk Toke sendiri fitur utamanya adalah tampilan chat ya. Jadi dengan menggunakan Toke Anda juga dapat menggabungkan semua chat dari semua marketplace itu dijadikan satu. Jadi mempermudah kita juga dalam membalas chat ya. Jadi semua chat itu dapat dibalas dari satu aplikasi saja dan juga Toke sekarang sudah mendukung aplikasi versi HP dan juga PC. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin bepergian kemanapun ya, eh, teman-teman masih tetap membawa HP dan juga bisa login akun Toke di HP ya. Jadi kalau seandainya ada pemberitahuan chat masuk ya, itu bisa langsung masuk dan bisa langsung kita ketahui seperti itu. Dan tentunya kalau seandainya kita mungkin teman-teman ada banyak chat atau ada banyak ID di marketplace ya seperti Shopee mungkin saya ada dua atau tiga toko. Nah tentunya juga bisa dapat menggunakan Toke untuk membalas chat tersebut karena mungkin kita kalau seandainya punya ID Shopee satu ya di satu HP cuma bisa login satu ID seperti itu ya. Tapi kalau seandainya kita pakai Toke semua ID di marketplace kalau kita ada banyak akun juga bisa langsung masuk di dalam satu aplikasinya di dalam token. Jadi semuanya bisa terlihat seperti itu. Oke, selain dari fungsi dasar seperti tampilan chat terpusat, kita juga dapat mengurutkan chat semua dari marketplace dari yang terlama sampai yang terbaru.
Dan juga kita dapat mempermudah pencarian chat ya karena kita memiliki sistem pencarian dan juga memiliki sistem filter. Jadi tentunya juga dapat membantu kita kalau sebenarnya mau melihat. Dan kita juga memiliki sistem otomatis pembagian pesan yang dapat juga untuk membagi pesan berdasarkan dari setiap pesan yang ada masuk ya dan juga dapat dibagikan untuk setiap sub akun yang ada sudah dibuat di Toke ya. Oke, baik saya akan masuk ke aplikasinya. Oke, ini adalah aplikasi dari Toke ya. Jadi semua yang ada ditampilkan di sini akan bisa dilihat ya. Em, dan di sini kita bisa lihat ya, untuk tampilan utama adalah tampilan dashboard. Tampilan dashboard ini dapat menampilkan semua informasi seperti informasi toko kita ya, yang sudah terintegrasi dengan toko di Toke ya. Jadi kalau seandainya toko mau kita integrasikan ke toko, kita boleh integrasi lewat sini ya. Tentunya untuk semua toko yang terintegrasi, setelah sudah diintegrasi ke toko, dia dapat bisa dilihat semua chatnya dari toko saja seperti itu. Jadi lebih mudah kita untuk. Dan di sini kita juga memiliki data real time. Data real time ini adalah data chat yang masuk ke akun toko ya, atau masuk ke akun toko yang sudah terintegrasi di toko. Dan di sini juga ada beberapa ringkasan dasar data pesan yang sederhana ya. Jadi di sini kita bisa melihat semua jumlah pembeli, jumlah yang ditanyakan dan berapa konversi penjualan ya dari setelah setelah ini ya balas chat seperti itu ya. Dan data penilaian juga dapat ditampilkan di sini. Oke, dan di sini ada kolom integrasi ya. Kalau sebenarnya kita mungkin baru pakai toko ya, kita perlu integrasi tokonya. Boleh klik tambah toko ya di sininya untuk setiap marketplace itu ada di sini bisa diintegrasikan. Dan setelah diintegrasikan dia kalau berhasil maka statusnya akan sudah diintegrasi ya. Dan di sini juga kita dapat menampilkan waktu integrasinya, waktu kedaluarsanya dan yang lain-lainnya. Jadi tentunya waktu integrasi ini ada batas waktunya ya dan bisa diperbarui kalau seandainya mau integrasi ulang seperti itu. Oke, di sini adalah halaman pesan ya. Jadi halaman pesan ini adalah semua chat dari toko yang sudah terintegrasi ke toko akan ditampilkan di sini seperti itu. Dan di sini bisa kita lihat semua chatnya ya. Mulai dari chat yang ada dari toko Lazada, Shopee, TikTok, dan Tokopedia dapat ditampilkan dari di toko seperti itu ya. Dan di sini kita boleh lihat adalah toko-toko yang terintegrasi ya, namanya boleh dilihat di sini dan kita boleh filter juga berdasarkan toko. Kemudian di sini kita boleh filter berdasarkan status pesan tersebut. Jadi misalnya kalau seandainya status pesannya itu adalah belum dibaca ya, kita boleh masuk ke belum dibaca. Kalau status pesannya itu sudah dibaca, belum dibalas ya, kita boleh cek di belum dibalas. Kalau seandainya belum dibaca itu artinya belum dibuka seperti itu ya chat tersebut ya. Kita boleh klik untuk membuka chat tersebut. Nah, kalau seandainya belum dibalas, ini kita sudah buka, tapi chatnya itu belum kita balas ya, maka dia akan tetap ada di belum dibalas. Dan yang keempat ini adalah penandaan. Jadi penandaan ini lebih difungsikan untuk kalau seandainya kita mau menandai chat tersebut atau menandai chat dari pembeli tersebut ya. Penandaan ini kita boleh tambahkan sendiri ya sesuai dengan yang kita mau ya. Jadi mempermudah kita juga untuk menfilter atau mengkelompokkan pembeli tersebut seperti itu ya. Di sini kita boleh tambahkan dan kita boleh klik simpan untuk menyimpan semua yang sudah kita buat. Setelah selesai kita boleh klik konfirmasi ya. Dan untuk penandaan sendiri kita juga boleh tandai sendiri chatnya di sininya di sebelah kanan kita tinggal klik kanan aja dari
klik kanan di chat, kemudian kita boleh lihat langsung di sini ya. Di sini ada chat yang mau kita tandai seperti itu. Dan di sini akan bisa terlihat penandaannya. Dan selanjutnya kita ada juga fitur lainnya ya, seperti filter em, pelayanan prajual ya, dan pelayanan pasca jual. Jadi kalau sebenarnya prajual ini artinya adalah pesan yang belum pernah atau pembeli yang belum pernah melakukan pembelian di toko kita ya, dia akan difilter di sini. Kalau pelayanan pasca jual adalah pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di toko kita ya. Jadi di sini akan bisa dibagi juga berdasarkan dari ini. Kemudian juga bisa dibagi berdasarkan mengingat hal penting ya. Kalau sebenarnya mungkin ada penilaian buruk di toko kita ya, kita juga boleh filter di sini. Jadi di sini bisa ditampilkan semua untuk chat-chat atau pesan yang ada penilaian buruknya ya atau penilaian ulasan negatif seperti itu ya. Di sini akan bisa ditampilkan juga berdasarkan filter. Dan kita juga bisa menampilkan semua chat yang sudah dibalas oleh balasan otomatis dari Poker ya. Jadi kita memiliki sistem balasan otomatis. Dan kalau seandainya kita mau melihat chat yang mana aja sudah dibalas menggunakan balasan otomatis, kita boleh filter di lainnya sudah dibalas. Seperti itu ya. Dan untuk kalau bagi teman-teman yang menggunakan fitur AI juga bisa difilter berdasarkan balasan AI. Dan lain-lainnya ada beberapa filter lain lagi yang bisa dipakai. Dan selain dari filter yang di sini, kita juga bisa mencari semua pesan di sini ya. Mulai dari cari dari nama pembeli, nama nomor pesanan, nomor resi, dan dari riwayat pesannya ya. Jadi bisa dicari semua. Kita boleh menulis di sini, dan ketika kita tulis di sini, maka semua chat yang ada akan bisa ditampilkan di sini. Seperti itu. Em, dan di sini kita juga ada satu lagi fitur monitor akun ya. Jadi monitor akun ini berfungsi untuk melihat. Jadi monitor akun ini dia berfungsi untuk melihat melihat dari semua sub akun kita kapan online-nya dan kapan offline-nya seperti itu ya. Jadi di sini bisa juga tercatat jadi akun-akun tersebut sudah online atau offline seperti itu ya. Tentunya ini juga bisa kita tahu ya. Jadi kapan kita online sama offline-nya ada pencatatannya dan jumlah sudah dibalas chatnya ya. Itu juga bisa dicatat di sini. Dan di sini ada kolom chat ya. Kolom chat ini dapat membalas chat juga seperti di marketplace ya. Dan kita juga ada emoji yang bisa dipakai dan bisa mengirimkan gambar juga. Dan di sebelah kanan sini kita juga ada balasan cepat ya. Jadi balasan cepat ini dia lebih berfungsi untuk membalas chat ya. Balasan cepat ini kita bisa menyimpan em, balasan ya. Jadi kalau seandainya mungkin teman-teman mau nyimpan template. Terus template ini mungkin nantinya mau dipakai gitu ya untuk dibalaskan chat seperti itu. Kita boleh simpan di balasan cepat seperti itu ya. Dan di sini ada teks prediksinya juga membantu kita untuk mempermudah menggunakan balasan cepat ya. Contohnya di sini saya tulis template yang sudah ada di sini ya, maka dia akan langsung muncul di sini. Dan di sini kita boleh simpan beberapa template yang mau kita biasa mungkin sering ditanyakan oleh pembeli ya. Ini boleh kita simpan di sini. Jadi mempermudah kita untuk membalas chat tersebut juga. Dan di balasan cepat ini juga dapat menyimpan satu gambar ya. Jadi kalau seandainya mau mengirimkan gambar, mungkin ukuran produk atau lain-lainnya, ini juga boleh disimpan di sini ya. Dan kalau seandainya ada gambar, bisa langsung disimpan. Setelah disimpan dia akan langsung bisa dipakai. Nah, tinggal diklik aja ke sini ataupun boleh ditulis juga ya. Sesuai dengan template yang ada, di sini akan bisa langsung dibalaskan kepada pembeli seperti itu. Dan untuk balas secepat sendiri kita juga dapat mengedit template-nya itu di sini ya di bagian pengaturan. Kalau bagi teman-teman yang masih mau edit dulu template-nya ya atau mau nambahin template baru itu boleh diklik ya di pengaturan sini ya.
Setelah diklik di pengaturan, dia akan masuk ke bagian template pesanan umumnya. Dan di sini akan dibagi berdasarkan setiap marketplace yang berbeda ya. Jadi kalau seandainya kita mau untuk buat di marketplace Lazada, kita boleh klik di Lazadanya dan kita boleh tambahkan di bagian Lazadanya. Dan di sini kita boleh tuliskan template-nya dan di sini boleh tambahkan gambar dan ada perintah cepatnya kita boleh tambahkan juga ya. Mungkin berdasar bisa berupa kode ataupun bisa berupa kata-kata yang sering kita pakai ya dan lain-lain seperti itu ya. Kemudian kita boleh klik simpan di sini. Ya, setelah disimpan maka kalau sebenarnya kita perlu pakai ya kita bisa langsung pakai di bagian pesan sini ya. Dan di sebelah kanan sini akan ada informasi seperti informasi pesanan dan juga rincian produk ya. Jadi kalau bagi teman-teman yang mau melihat pesanan yang sudah dibeli oleh pembeli ya, kita boleh lihat di sini. Dan kita juga boleh mengirimkan kartu pesanan tersebut kepada pembeli ya. Dan kita boleh mengecek rincian pesanannya, dan juga boleh mengecek, boleh mengeprint atau mengirimkan invoice seperti itu ya, invoice penjualan. Di sini bisa dilihat. Oke, rincian produk kita juga boleh melihat melihat di sini jumlah produk yang ada di toko kita. Kemudian kita boleh cari juga di sini ya berdasarkan nama produknya dan berdasarkan SKU ataupun ID ya. Dan kita boleh mengecek juga total stoknya berapa dan juga boleh mengirimkan kartu produknya di sininya. Jadi kalau sebenarnya teman-teman mau kirim ke kartu produk juga boleh. Dan di sini kita juga ada voucher. Jadi voucher ini juga sama ya. Kita juga boleh mengirimkan voucher belanja kepada pembeli ya. Kemudian kita juga boleh buat voucher dari Worker ya. Jadi kalau seandainya teman-teman mungkin mau mau buat voucher belanja itu juga boleh ya. Tapi sekarang hanya mendukung untuk Shopee sama Lazada ya. Jadi kalau seandainya marketplace lain belum mendukung. Di sini kita boleh buat ya, boleh buat vouchernya. Setelah vouchernya dibuat, kita boleh simpan ya. Kalau sudah selesainya sudah simpan, maka dia akan bisa ditampilkan di sebelah sini. Tinggal diklik aja, bisa dikirim seperti itu ya. Dan di sini kita boleh eh, ada perintah juga ya. Perintah ini nanti agak nggak usah dijelasin. Oke, kita lanjut ya. Kurang lebih sih seperti itu untuk tampilan chat di halaman utama. Oke, kita lanjut ke pelatihan selanjutnya. Itu kita lihat ke fitur selanjutnya ya. Jadi ini kurang lebih adalah fitur dasar yang bisa digunakan di Toke ya, di tampilan chat tersebut dan bisa kita gunakan. Dan kalau seandainya eh, perlu fitur otomatis, selanjutnya kita akan masuk ke bagian fitur otomatis ya. Jadi fitur selanjutnya adalah fitur follow up pesanan. Fitur follow up pesanan ini adalah fitur otomatis, salah satu fitur otomatis dari Toke ya. Dan dia punya fungsi itu lebih khusus em, untuk promosi ya, ataupun untuk meningkatkan konversi, ataupun juga untuk memastikan pengiriman itu lancar ya, ataupun juga boleh untuk mengingatkan kepada pembeli atau penjual seperti itu. Dan tentunya kita dapat membantu kita untuk follow up setiap pesanan yang sudah dibeli oleh pembeli tersebut ya, ataupun yang pesanan yang belum dibeli dari pembeli seperti itu. Jadi untuk pop up pesanan sendiri kita dapat mengirimkan pesan secara otomatis kepada pembeli dan berdasarkan dari status pesanan seperti itu. Jadi namanya adalah follow up pesanan. Dan follow up pesanan sendiri itu akan dibagi di beberapa kondisi ya. Mulai dari kondisi sebelum dibeli, itu ada pengingat pembelian dan pengingat pembayaran. Dan kondisi setelah pembeli check out itu konfirmasi pesanan dan
penunda pengiriman, pengiriman paket ya, pencarian kembali paket yang dibatalkan ya. Dan juga ada pengingat penilaian setelah paket sampai di tangan pembeli ya, dan juga pengingat pesanan dibatalkan ya, itu juga sama setelah sampai di tangan pembeli. Jadi dia ada sirkulasi dari pesanan seperti itu ya, dan pesanan ini kita boleh kirim chat secara otomatis dari Docker seperti itu ya, dan kita boleh tinggal setting aja pengaturannya di Worker. Kemudian setelah selesai di setting, maka sistem akan secara otomatis bekerja sesuai dengan eh, pengaturan yang sudah kita buat seperti itu. Oke, kita langsung masuk ke bagian sistemnya. Oke, di sistemnya ini kita boleh bisa melihat ya, kalau seandainya mau lihat fitur tersebut, kita boleh masuk ke bagian promosi atau fitur. Kemudian kita boleh pilih pengelolaan follow up pesanan seperti itu. Dan di pengelolaan follow up pesanan ini kita dapat melihat semua chat, ada berapa menu ya. Jadi menu-menu di sini adalah semua menu dari follow up pesanannya, mulai dari awal sampai akhir. Eh, Baik, saya akan menjelaskan dulu dari yang menu pertama ya sampai akhir ya. Jadi menu yang pertama ini adalah penerimaan pembeli. Fungsinya itu hampir sama seperti penerimaan pembeli di marketplace ya, atau di marketplace seperti Shopee dan Lazada ya, dan TikTok ya. Tapi ada sedikit perbedaan di Toko ya. Jadi di sini juga dapat membantu kita menerima pembeli ya. Setelah kita menerima pembeli secara otomatis, dan juga untuk dari sistem Toko sendiri, kalau penerimaan pembeli ini akan dihitung sebagai persentase chat dibalas, yang artinya chat tersebut akan dihitung sebagai orang yang membalas seperti itu ya. Tentunya juga dapat membantu kita menjaga performance toko kita ya. Jangan sampai toko kita punya performance balas chatnya itu berkurang ya. Apalagi pertama kali balas chat seperti itu ya. Dan di sini kita boleh edit ya untuk template-nya penerimaan pembeli. Jadi kalau seandainya ada pembeli yang chat ke toko kita, maka sistem akan secara otomatis membalaskan chat tersebut melalui pesan otomatis di sini ya. Dan di sini kita boleh klik secara massal ya. Setiap toko itu bisa kita lihat di sini ya. Kalau seandainya kita mau edit secara massal, kita boleh klik di aksi massal ya. Tinggal klik pengaturan, maka dia akan mengatur untuk semua toko yang kita mau atur ya. Dan di sini kita boleh atur sendiri untuk penerimaan pembeli bagaimana kita mau menerimanya ya. Ataupun template yang mau kita buat itu seperti apa kita boleh buat ya. Dan dari kita punya penerimaan pembeli sendiri, ada beberapa kelebihan ya dibandingkan dengan dari marketplace ya. Yang pertama itu kita boleh menggunakan variabel. Yang kedua kita boleh menggunakan mengirimkan gambar ya. Jadi untuk penerimaan pembeli kita juga boleh kirim gambar ya. Dan yang ketiga kita juga boleh kirim voucher belanja seperti itu ya. Jadi di dalam penerima pembeli kita juga boleh kirim voucher belanja gitu. Untuk penerimaan pembeli kita boleh klik di sininya. Di sini kita boleh tambahkan misalnya, halo selamat datang di toko, misalnya di toko siapa gitu ya. Kita boleh buat di sini. Di toko siapa, misalnya variabelnya siapa, nama panggilan toko ya. Maka dia akan menjadi nama toko kita seperti itu. Dan ini kita boleh tambahkan gambar juga kalau kita mau pakai ya. Tapi kalau nggak mau kita boleh buat kayak gini aja. Misalnya setelah dibuat kita boleh klik simpan ya. Setelah disimpan dia maka akan secara otomatis ditambahkan ke toko kita seperti itu ya. Dan kita juga boleh langsung menambahkan voucher belanja ya. Tapi dengan syarat voucher belanja ini aktif di toko tersebut ya. Kalau seandainya nggak aktif di sini nggak akan tampil seperti itu ya. Jadi boleh diaktifkan juga. Kita boleh lihat ya voucher belanjanya. Kalau seandainya kita mau sambil menyapa pembeli terus kasih dia voucher belanja ya, itu juga boleh ya. Kalau seandainya kita ada promo ya, itu boleh kita buat juga seperti itu.
Dan kalau seandainya kita ada mau atur salah satu ya, atau mungkin di setiap toko kita mau aturnya beda, kita juga boleh atur secara beda. Oke, setelah dibuat di sini, kalau seandainya statusnya aktif, maka sistem akan secara otomatis membalas chat tersebut dengan template yang sudah kita buat ini ya. Dan tentunya template yang sudah dibalaskan dari toko ini, dia akan dihitung sebagai persentase chat dibalas. Seperti itu ya. Jadi tentunya juga akan melindungi kita punya toko dari ini ya, persentase yang rendah seperti itu ya. Performance toko kita akan tetap baik menggunakan fitur dari toko ini seperti itu. Dan selanjutnya kita selain dari penerimaan pembeli, kita juga ada beberapa fitur lain ya untuk meningkatkan konversi dan juga untuk meningkatkan follower di toko kita ya. Dan yang pertama, yang kedua adalah panduan untuk mengikuti toko. Jadi fungsinya itu untuk mengundang mengikuti toko dan kita juga dapat memberikan hadiah untuk bagi pembeli yang sudah mengikuti toko kita ya. Dan yang ketiga adalah pengingat pembelian ataupun pengingat pembayaran. Jadi kalau sebenarnya pembeli mungkin sudah konsultasi ke toko kita tapi dia belum melakukan pembelian ya, ataupun sudah tambahkan produk di keranjang kuning tapi belum melakukan pembelian ya, kita boleh ingatkan kepada pembeli untuk melakukan pembelian seperti itu. Dan yang selanjutnya itu adalah panduan pencarian kembali pesanan. Jadi kita boleh mengingatkan kembali atau mencari kembali pesanan kalau ketika pesanan tersebut dibatalkan oleh pembeli ya. Jadi kalau seandainya pembeli membatalkan pesanan ya, kita boleh juga untuk mencari kembali pesanan tersebut dengan menggunakan fitur yang di sini. Pelacakan jasa kirim di sini kalau sebenarnya pelacakan jasa kirim dimaksudkan adalah untuk menjaga kita punya proses pengiriman ya. Jangan ada sampai kesalahan informasi pengiriman dan lain-lainnya. Kita boleh menggunakan fitur ini. Dan tahap pengiriman itu juga boleh kita gunakan untuk ketika paket dikirimkan kita boleh infokan kepada pembeli kalau sebenarnya paket sudah kita kirimkan ataupun paket sudah mau sampai ya ke tangan pembeli ya. Ini kita boleh juga infokan kepada pembeli biar pengiriman kita juga lancar seperti itu ya. Dan yang terakhir adalah panduan penilaian ya. Jadi kalau seandainya kita boleh meminta kepada pembeli melakukan penilaian eh, positif ya ke toko kita ya. Dan kita juga boleh setelah pembeli sudah melakukan penilaian, kita juga boleh kasih hadiah seperti itu ya. Jadi kurang lebih itu ya kita punya fitur ya. Dan untuk cara penyetingannya mungkin saya akan jelaskan beberapa ya. Cara settingnya seperti pengingat pembelian ya. Eh, Mungkin di sini kita boleh setting di sini ya. Salah satu contohnya mungkin kita boleh klik tambah tugas. Setelah ditambahkan tugasnya, maka kita boleh isi nama tugasnya dan kita boleh pilih toko ya. Kalau seandainya kita mau pilih tokonya, toko yang mana kita mau aktifkan ya. Jadi kita boleh pilih sendiri toko yang kita ingin aktifkan. Setelah dipilih toko yang mau diaktifkan, kita boleh juga pilih waktunya ya, ataupun untuk produk tertentu ya. Jadi kalau seandainya mungkin kita hanya memberikan toko tertentu untuk diskon ataupun voucher ya ketika pembeli untuk tanya-tanya ya. Ini juga boleh kita batasi untuk produk tertentu. Kalau seandainya kita mau semua produk, kita boleh klik semua produk ya. Terus di sini untuk isi variabelnya kita boleh isi misalnya eh, selamat adalah pembeli yang beruntung. Misalnya kalau seandainya kita mau meningkatkan namanya konversi penjualan ya, kita boleh buat promo ataupun hal-hal tertentu ya ketika pembeli mungkin sudah mau beli ya, tapi mungkin mereka merasa harganya agak sedikit mahal ya. Kita mungkin boleh pasang di sini voucher belanja seperti itu ya. Voucher belanja ini bisa kita langsung pakai seperti itu. Jadi di sini misalnya beruntung ini kami kasih voucher belanja ya. Fungsinya itu untuk meningkatkan yang namanya konversi penjualannya. Lalu kita boleh pilih voucher belanjanya itu voucher belanja yang mana. Nah, jangan lupa untuk dibuat dulu ya di tokonya voucher belanjanya. Setelah dipilih, kita boleh klik konfirmasi. Dan di sini kalau ketika 10 menit pembeli sudah konsultasi dan mungkin dia tidak melakukan pembelian ya. Nah, di sini akan sistem kita akan secara otomatis bekerja dan mengirimkan
pesan yang sudah kita buat di sini dan juga voucher belanja yang sudah kita tambahkan. Seperti itu ya. Dan kita boleh klik simpan di sini. Untuk pertanyaan Kak Randy ya, untuk permintaan penilaian tersebut bisa diaktifkan secara spesifik ya, mengingat feedback feedback untuk penilaian di setiap platform itu berbeda-beda. Oke, jadi kalau seandainya untuk penilaian itu juga bisa kita aktifkan secara spesifik ya, berdasarkan dari setiap marketplace yang kita mau aktifkan. Mungkin pertanyaan dari Kak Fendi ini juga menyangkut karena kebijakan dari setiap marketplace itu berbeda-beda ya. Jadi di sini saya akan jelaskan, kita juga bisa buat untuk perbedaannya. Jadi saya tunjukkan di sini ya. Jadi pengingat penilaian kita maksudnya. Kemudian penilaian di sini juga sama ya cara pengaturannya. Tinggal diklik aja di sini. Terus tinggal dipilih ya tokonya. Misalnya kalau seandainya mungkin pertanyaan Kak Randy ini bertujuan untuk pertanyaan dari marketplace TikTok ya. Karena marketplace TikTok dia ada satu kebijakan kalau seandainya untuk permintaan kepada pembeli ini untuk penilaian atau ulasan itu tidak boleh terlalu berlebihan seperti itu. Ataupun tidak boleh menawarkan iming-iming apapun seperti voucher belanja ataupun hadiah lainnya ya. Itu tidak boleh di platform TikTok, TikTok seperti itu. Nah, oleh karena itu kita boleh pilih juga misalnya TikTok aja spesifiknya, misalnya toko TikTok ya, kita boleh pilih tokonya yang mana. Misalnya ini toko TikTok kita ya, kita boleh pilih. Setelah itu kita boleh, setelah pilih tokonya, kita boleh buat template-nya. Kita khususkan untuk toko TikTok itu template-nya lebih sederhana aja. Eh, Toko kami membutuhkan penilaian dari Anda. Ya, mungkin seperti ini. Jadi kalau seandainya di TikTok kita tidak boleh menggunakan kata-kata kasih bintang 5 gitu ya. Itu tidak diperbolehkan ya. Jadi kita boleh buat sendiri untuk dikhususkan untuk toko di TikTok ya. Dan kemudian kalau seandainya kita ada toko lain ya, di marketplace lain kita boleh buat tambah tugas baru ya. Jadi tugas baru ini kita boleh pilih di toko lain. Misalnya kalau seandainya di toko Shopee ya, itu juga boleh ditambahkan seperti itu. Dan kalau mungkin untuk setiap toko mungkin berbeda atau di dalam satu toko di setiap SKU atau produknya itu kita mau dibedain itu juga boleh seperti itu ya. Jadi misalnya kalau mungkin kita mau produk tertentu, misalnya produk yang mungkin harganya lebih mahal ya, seperti tas brand ya, mungkin kita mau kasih dia hadiah khusus seperti itu ya. Ini juga boleh kita khususkan untuk strateginya penilaiannya. Jadi mungkin kalau sebenarnya dia kasih penilaian eh, kita mungkin bisa kasih hadiah yang lebih baik ya ataupun mungkin eh, ada tambahan lain seperti itu ya. Jadi di sini kita juga boleh khususkan seperti itu berdasarkan produk ataupun berdasarkan SKU seperti itu ya, berdasarkan variasinya seperti itu. Dan di sini kita boleh dibedain kalau seandainya untuk misalnya kalau untuk produk khusus kita tambahin pilih produknya yang mana. Terus kalau seandainya kita mau untuk semua produk itu kita boleh masukkan dia punya strategi ya. Di sini misalnya strateginya oh, kasih lima. Dan di sini mungkin strateginya sedikit berbeda ya. Dan ini sesuai dengan keperluan kita seperti itu ya. Hmm, Oke, penerimaan ya. Jadi pengingat penilaian dan penerimaan seperti itu. Dan untuk yang lain juga kurang lebih sama seperti itu ya. Untuk output penilaian di chat customer itu seperti apa ya. Kalau seandainya untuk output ya Kak Kevin ya, mungkin saya kasih tunjuk dulu. Outputnya sih sebenarnya dia lebih kayak sama kayak chat biasa sih Kak, nggak akan ada bedanya. Jadi kayak istilahnya kayak orang yang chat gitu Kak. Dan dia punya trigger, punya chat, punya trigger itu adalah
Kalau ketika pesanan tersebut sudah diterima oleh pembeli dan pesanan tersebut sudah boleh dikasih penilaian seperti itu, Kak. Maka secara otomatis sistem akan ter-trigger untuk mengirimkan pesan tersebut kepada pembeli seperti itu. Misalnya ya kayak gini nih. Jadi kalau di sini kan kita ada ini ya, ingat hal lainnya sudah dibalas ya. Jadi di filter di Pocket kita ada filter lainnya sudah dibalas. Dan di sini kita boleh lihat ya, kalau seandainya contohnya kayak gini nih, ada pengingat proses pengiriman ya. Jadi ini juga salah satu fitur otomatis yang mengirimkan. Misalnya dia kirimnya kayak gini. Ini pengiriman hasilnya ini sesuai dengan template yang sudah kita buat, Kak. Kalau sebenarnya template-nya itu kita tulisnya seperti ini, maka dia akan seperti ini. Seperti itu. Kalau seandainya mungkin untuk pengingat penilaian, maka di sini juga akan ditulis pengingat penilaian seperti itu. Dan isinya itu di sini seperti itu ya. Sama kalau seandainya di dalam strategi tersebut kita ada sisipkan voucher belanja ya, maka juga akan ditambahkan voucher belanja. Di sini akan dituliskan isinya dan selanjutnya ada voucher belanjanya ya. Voucher belanjanya itu di sini seperti kartu voucher, kartu belanja ya, kartu voucher seperti itu, Kak. Kurang lebih sih seperti itu outputnya. Ya, betul, Kak. Tidak seperti penilaian di Shopee. Lanjut, untuk pengaturannya kurang lebih sih sama ya. Dari pengingat pembelian, dari konfirmasi pesanan ya, itu sama, cuma dia punya posisi triggernya aja yang berbeda. Kalau di sini dia triggernya itu setelah pesanan dikirimkan ya, dan di sini ya seperti itu untuk pengingat pembeliannya. Dan untuk di sini juga sama ya, kita juga boleh menambahkan variabel seperti variabel nama panggilan toko, nama pembeli ya. Kalau seandainya kita perlu tambahkan, kita boleh tambahkan seperti itu. Dan di sini ada juga kalau seandainya pengingat penilaian, kita juga ada pengingat penilaian untuk dapat hadiah seperti itu ya. Jadi kalau seandainya yang tadi adalah untuk ingatkan kepada pembeli, minta pembeli untuk kasih penilaian. Dan kalau seandainya pembeli sudah kasih penilaian, kita boleh kasih hadiah. Hadiahnya itu bisa berupa voucher belanja ataupun hadiah lainnya ya, kalau seandainya kita perlu. Dan di sini kita boleh pilih misalnya untuk toko Shopee di sini misalnya ya. Dan di sini kita boleh pilih tokonya dan kita boleh klik pengaturan dan kita boleh pilih misalnya kalau dia kasih bintang 5 nih, kita mau kasih apa, hadiah apa seperti itu. Dan di sini kita boleh pilih vouchernya. Misalnya konten penilaiannya berdasarkan teks ya. Kalau seandainya nggak maunya kalau seandainya penilaian tersebut ada bintang 5 ditambah dengan teks, kita harus centang seperti itu ya. Kalau nggak perlu pakai teks juga boleh, itu juga boleh nggak masalah seperti itu ya. Boleh dihapus centangannya. Terus di sini vouchernya itu misalnya kita masukin ya, tapi dengan syarat vouchernya itu sudah dibuat di Shopee-nya ya. Terus di sini kita boleh masukkan kontennya ya. Kontennya ini sesuai dengan kebutuhan, misalnya bilang terima kasih atas penilaian bintang 5. Eh, ini ada voucher belanja untuk Kak, seperti itu. Dan di sini voucher belanjanya. Dan kalau seandainya mungkin kalau ada review negatif ya, kita juga boleh pakai di sini seperti itu. Jadi review negatif ini kita boleh pilih misalnya bintang 1, bintang 2 sama bintang 3. Dan di sini kita boleh mungkin kata-kata minta maaf ya. Dan di semua ini ya juga sama dikirim lewat chat seperti itu ya. Bisa dikirim lewat chat seperti itu ya. Dan klik simpan, maka kalau seandainya kita aktifkan, dia akan secara otomatis bekerja. Jadi kalau seandainya sudah dikasih penilaian ya oleh pembeli, sistem akan secara otomatis mengirimkan pesan ini dan voucher belanja ini kepada pembeli tersebut seperti itu. Untuk pelacakan jasa kirim ini fungsinya untuk ini ya konfirmasi ya. Konfirmasi seperti informasi pengiriman sudah benar atau belum seperti itu ya. Dan kalau seandainya untuk tahap pengantaran dan pengiriman ini, misalnya kita serahkan paket itu sudah ke kurir ataupun paket sudah mau sampai ke tangan pembeli ya, itu juga boleh kita pakai ini ya. Jadi dia dapat dapat
tertrigger kalau seandainya pembeli paket sudah dikirimkan ya, atau paket sudah kita serahkan ke kurir. Jadi misalnya kurir akan mengirimkan paket nih hari ini ya. Eh, Mungkin seperti ini kita buat template-nya. Harap siap di tempat, aktifkan paket dan lain-lain ya. Dan ini akan secara otomatis dikirimkan juga ketika paket sudah mau sampai ke tangan pembeli seperti itu. Em, Penilaian dapat hadiah tanpa batas ya, tidak seperti follow up pesanan. Em, Tanpa batas maksudnya itu seperti apa ya? Oh, oh ya. Jadi untuk follow up pesanan ini dia semuanya termasuk Kak di dalamnya seperti itu. Jadi kalau seandainya untuk di sini ya semua mulai dari penerimaan pembeli sampai pengingat penilaian ya. Ini dimasuk kuotanya dimasukkan menjadi satu Kak. Jadi kalau seandainya yang gratis itu ada kuotanya juga. Yang VIP satu juga kuotanya ya berbeda. Dan kuota ini akan dihitung setiap satu kali pengiriman itu dihitung satu kali seperti itu Kak. Jadi misalnya contohnya untuk pengingat penilaian dikirim satu kali maka dia makan satu kali kuota. Dan kuota ini dia dihitung per bulan. Setiap bulan dia akan refresh baru seperti itu Kak. Kalau untuk paket basic ini 32.000 ya benar. Artinya 32.000 baris seperti itu ya. Jadi kalau seandainya pembeli itu kirimnya harusnya sih cukup 32.000 ya. Jadi satu kali pakai itu satu kali kirim itu satu dia pakai kuotanya seperti itu. Oke, mungkin cukup jelas ya Kak untuk paketnya dan ini ya kuotanya ya. Oke, boleh. Siap. Oke, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Fitur selanjutnya itu adalah fitur follow up pesanan ya. Fitur selanjutnya adalah fitur pesan broadcast. Fitur pesan broadcast ini sebenarnya dia lebih khusus untuk penjualan ya, atau kita mau kirimkan pesan secara massal kepada pembeli ya. Kita boleh menggunakan pesan broadcast ini. Oke, pesan broadcast ini dia ada di posisinya ada di bagian promosi atau fitur ya. Kita boleh pilih pesan broadcast. Oke, di sini kita boleh pilih ya. Sekarang bentuk pesan broadcast ini sekarang mendukung untuk tiga marketplace yaitu Lazada, Shopee, sama TikTok ya. Jadi tiga marketplace ini bisa menggunakan fitur-fitur dari pesan broadcast. Kemudian cara pembuatannya kita boleh tinggal tambahkan tugas saja. Untuk memilih pembelinya ya, memilih pembeli kita boleh pilih ada tiga cara pemilihannya ya. Pertama itu berdasarkan penandaan, kedua itu berdasarkan pesanan, dan yang ketiga itu bisa import pesanan. Juga berdasarkan nomor pesanan sih sebenarnya sama aja. Tapi perbedaannya di sini dia boleh pakai table Excel, yang ini dia boleh langsung dimasukkan ke sini ya. Jadi sesuai dengan kebiasaan dari teman-teman aja kalau mau pakainya yang mana ya. Kalau penandaan ini dia berdasarkan penandaan dari chat ini ya Kak. Misalnya kalau kita di sini kita kan ada penandaan di sini ya Kak. Nah, ini kita boleh tandain nih setiap chatnya. Dan untuk chat yang mau kita tandain promo seperti itu ya. Untuk pembeli yang promo, maka kita boleh pilih di sini untuk promo. Dan ketika kita mau broadcast ya, kita boleh pilih langsung dari situ seperti itu. Dan misalnya contohnya di sini kita boleh tambahkan tugas, kita boleh pilih penandaannya, dan di sini kita boleh pilih ya tagnya yang mana. Misalnya kalau cuma tag promo aja, maka kita boleh lihat di sini tag promo.
dan klik konfirmasi dan di sini akan kita sudah pilih pembelinya. Dan di sini adalah nama tugasnya ya. Dan di sini akan ada kontennya ya, isi kontennya. Misalnya isi kontennya itu promo, itu kita boleh tulis promo ya. Dan di sini kita boleh kirimkan gambar juga, boleh kirimkan kartu produk, dan juga boleh kirimkan kartu voucher ya. Jadi kartu voucher, kartu produk, dan teks chatnya ya kepada pembeli tersebut. Untuk hasil outputnya juga kurang lebih sama. Jadi dia hasilnya akan berupa teks, berupa kartu produk, berupa kartu voucher, seperti itu ya, dan berupa gambar. Itu bisa dikirimkan kepada pembeli. Kalau seandainya kita mau melakukan promosi ya. Jadi kalau seandainya promo apa, kita boleh tuliskan di sini promo apa. Dan setelah dipilih untuk pembelinya, kita boleh klik kirim atau simpan ya. Kalau seandainya kita simpan di sini, maka dia akan tersimpan. Dan nanti kalau seandainya kita mau kirimkan, kita boleh kirimkan. Dan kalau di sini kita mau langsung kirimkan, kita boleh klik kirim di sini ya. Dan selanjutnya di sini kita juga ada pilih berdasarkan nomor pesanan ya. Jadi untuk nomor pesanan ini dia hanya khusus untuk pembeli yang sudah pernah melakukan pembelian di toko kita ya. Jadi kita boleh menggunakan nomor nomor pesanannya tersebut untuk dijadikan em, pemicu untuk target pembelinya seperti itu ya. Misalnya di sini nomor pesanan pertama itu berapa, kemudian kita posisikan nomor pesanan yang kedua dan seterusnya ya. Dan yang ketiga dan untuk nomor pesanan sendiri ini bisa didapat dari mana? Mungkin teman-teman boleh dapatnya dari ini ya, dari Shopee-nya langsung dari tabel ekspor ya, diekspor dulu. Kemudian di sini kita boleh masukkan di sini seperti itu ya. Jadi bisa ditampilkan juga di sini berdasarkan dari nomor pesanan yang kita masukkan. Dan impor pesanan juga berdasarkan dari nomor pesanan, tetapi perbedaannya dia langsung pakai table Excel seperti itu ya. Jadi mungkin kalau seandainya teman-teman em, mau langsung import ya, kita boleh langsung import di sini seperti itu. Oke, kurang lebih sih seperti itu cara pembuatannya ya. Setelah selesai dibuat, kita boleh langsung lihat di bagian rincian ya. Di rincian ini kita boleh melihat semua tugas yang sudah kita kirimkan ya. Kalau seandainya sudah berhasil dikirimkan, maka di sini akan bisa terlihat berhasil dan kita boleh lihat ya statusnya udah dibalas atau belum. Dan di sini kita boleh langsung balas chat juga seperti itu ya. Itu jadi langsung boleh langsung di sini. Oke, kurang lebih sih untuk pesan broadcast seperti itu ya. Em, kita lanjut ke fitur selanjutnya. Oke, fitur selanjutnya adalah balasan penilaian secara otomatis. Jadi dari token sendiri juga bisa membalas penilaian ya. Untuk follow up pesanan yang tadi itu bisa berdasarkan chat. Kalau balas penilaian ini lewat penilaian ya dari ulasan itu kita juga boleh balas secara otomatis. Dan untuk balas penilaian ini juga dapat kita tambahkan ya pengingat hal penting ya. Itu juga bisa kita lihat langsung kalau seandainya ada penilaian buruk dari toko tersebut ya, maka dia akan ada langsung penandaan di toko kita. Jadi lebih mudah juga kita bisa tahu yang mana kalau seandainya ada penilaian yang buruk seperti itu ya. Oke, untuk balasan penilaian itu kita boleh lihat di sini ya, promosi fitur balasan komentar ya. Jadi di sini ada balasan komentar. Dan balasan komentar ini dia akan ada tambahan di sini ya. Kita boleh klik balasan promosi, balasan komentar. Ya, jadi di sini kita boleh atur ya. Jadi dia bisa membalas penilaian secara otomatis kalau seandainya mungkin teman-teman punya banyak penilaian atau ulasan, tapi mungkin tidak ada waktu untuk membalas ulasan tersebut ya. Kita boleh pakai fitur ini. Jadi mempermudah kita juga dalam membalas penilaian tersebut ya. Saya contohkan misalnya di sini kita mau edit secara massal ya. Untuk setiap toko kita boleh klik aksi massal, klik pengaturan di sini ya.
Dan di sini kita boleh pilih untuk yang pertama kita boleh pilih misalnya bintang berapa, bintang 5 sama bintang 4 ya. Ini termasuk penilaian yang cukup baik. Kalau seandainya penilaian yang cukup baik, maka kita boleh isi dengan penilaian balas penilaian yang cukup baik ya. Contohnya terima kasih ataupun yang lainnya. Dan kita boleh juga tambahkan pesan balasan ya. Tambah pesan balasan di sini kita boleh tulis misalnya untuk variasi ya. Jadi kalau seandainya jangan terlihat seperti sama semua nanti balasannya ya. Kita boleh buat beberapa balasannya. Dan di sini kita boleh tambahkan lagi ya, dan seterusnya ya. Dan sistem akan secara otomatis membalaskan pesan tersebut secara acak seperti itu ya. Jadi di sini bintang 4 sama bintang 5 kita boleh balas terima kasih. Dan kalau seandainya balasan yang lain ya, bintang 1, 2, 3 misalnya contohnya ya. Kita boleh juga balas dengan balasan yang berbeda seperti itu ya. Misalnya mohon maaf. Oke, jadi di sini mungkin kita boleh balas dengan mohon maaf ataupun jika ada komplain boleh hubungi eh, layanan pelanggan seperti itu. Jadi kita juga bisa langsung kasih balasan secara otomatis dan sistem kita juga dapat langsung deteksi juga ya kalau seandainya ada penilaian buruk bintang 5 ya. Di bintangnya dia kasih 5 tapi kalau seandainya isi dari komentarnya ada unsur negatif, kita juga boleh kecualikan seperti itu ya untuk konten balasannya. Ini juga boleh sih kita buat kalau kita mau pakai ya. Dan setelah kita buat, kita boleh klik simpan ya. Jadi kalau setelah selesai kita boleh simpan, maka secara otomatis sistem akan mengirimkan. Kalau ada penilaian, secara otomatis sistem akan membalas penilaian tersebut. Oke, di sini dan Lazada sama Shopee ya. Dan kalau seandainya kita mau aktifkan untuk pengingat penilaian ya di sini ya. Jadi di sini kalau seandainya kita aktifkan pengingat penilaian ini, em, di sini akan ada pemberitahuan di bagian kolom pesan ya. Jadi kita bisa langsung tahu dan kita bisa langsung cek kalau seandainya ada penilaian buruk seperti itu. Oke. Dan di sini kita juga boleh lihat ya, kalau seandainya teman-teman mungkin mau mengelola pesanan yang sudah dibatalkan ataupun pesanan yang sudah dikasih penilaian atau kita mau kasih penilaian secara manual ya, itu boleh langsung dari sini ya, menunggu dilakukan ini ataupun retur ya, retur juga boleh diproses dari sini. Kita boleh masuk di sini ya, tinggal lihat aja pesan yang mana di retur itu kita boleh kelihatan juga di sini ya. Oke, untuk fitur hari ini sih sampai di sini aja. Mungkin ada pertanyaan boleh ditanyakan. Oke, kalau seandainya nggak ada pertanyaan, pelatihan hari ini kita sampai di sini dulu. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang hari ini ya. Kalau seandainya mungkin ada tertarik dengan fitur yang lain lagi ya, yang nggak saya jelasin di hari ini, boleh langsung tanyakan kepada saya di WhatsApp ya, ataupun boleh tanyakan di grup juga boleh seperti itu ya. Oke, seperti itu aja. Terima kasih untuk kedatangannya. Kita akhiri sampai di sini ya. Sampai jumpa untuk pertemuan selanjutnya.